Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Imam Bonjol Padang batch 1 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Salam Putrapur, SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Fikih di MI Al-Fitrah, Dusun Patulana Ujung, Desa Gudong-Gudong, Kecamatan Tokoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 24240100993. Pada hari ini tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara laring di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fitrah, materi Zakat Fitrah, mata pelajaran fikih kelas 5. Terima kasih atas arahannya dan bimbingannya. Berikut video saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita bertemu lagi pada pembelajaran fikih materi zakat fitrah. Jadi sebelum kita masuk di pelajaran, terlebih baik kita membaca doa. Oke, dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk sikap siap, bersedia, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah aku dan badan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya masuki, saya mau bertanya dulu. Ada yang mengenal namanya zakat fitrah? Ada yang mengenal? Ada yang mengenal namanya zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah harta yang disalurkan, ya. Nah, harta yang disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi untuk lebih selanjutnya nanti saya akan bahas sebentar.
zakat fitrah adalah harta yang dikeluarkan bagi yang berhak mengeluarkan zakat fitrah, bagi orang yang mampu. Zakat fitrah apa saja yang sering kita sedekahkan kepada orang-orang? Ya, beras, gandum bagi yang memakan gandum. Kalau di daerah Arab itu gandum dan kurma. Kemudian lihat contoh di atas, zakat fitrah dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ya, saya akan jelaskan zakat mal dulu karena materi inti kita adalah zakat fitrah. Sebelum saya jelaskan zakat fitrah, saya jelaskan dulu zakat mal. Zakat mal dapat dikeluarkan kapan saja, atau zakat harta, ya, dari penghasilan kita atau gaji kita dipotong 2,5%, ya. Ini zakat mal, ya, zakat mal dipotong sebanyak 2,5% dari penghasilan, ya. Ketika sudah sampai nisabnya, misalnya emas cukup 1 tahun dikeluarkan, ya. Itu nisabnya sudah nisabnya sama dengan istilahnya haul, 1 tahun, ya. 1 tahun 2,5% per tahun kalau emas, ya. Kemudian waktunya kapan saja, ya, biar bukan bulan suci Ramadan, bulan apa saja bisa, ya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan wajib bagi setiap umat muslim, umat Islam, dikeluarkan pada bulan Ramadan, ya. Saya artikan dulu zakat fitrah secara bahasa, yaitu zakat fitrah, zakat adalah membersihkan, ya, membersihkan, dan fitrah adalah badan atau fisik. Jadi kalau secara keseluruhan zakat fitrah secara bahasa artinya membersihkan badan. Berarti kalau secara bahasa berarti mandi. Sekarang pengertian zakat fitrah secara istilah. Zakat fitrah juga disebut zakat jiwa, ya, jiwa, hati, ya. Karena bertujuan untuk mensucikan jiwa dan harta setelah menjalankan ibadah puasa. Ya, makanya zakat fitrah dikerjakan pada bulan puasa atau bulan Ramadan, dan itu bertujuan ini tadi zakat mal membayar zakat jika sudah nisabnya sudah atau haul 1 tahun. Kalau zakat fitrah hukumnya membayar zakat fitrah, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, umat muslim. Kemudian ini salah satu contoh ketika menyalurkan zakat fitrah, ya. Boleh secara melalui petugas panitia zakat fitrah. Bisa juga secara langsung, ya. Secara langsung kita berikan kepada fakir miskin, atau yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian harta yang dikeluarkan adalah makanan pokok kita makan setiap hari, ya.
Ya, walaupun makanannya ini agak mewah dibanding yang ini, ya, tergantung berasnya. Karena yang dihitung di sini bukan ayamnya, bukan ikannya, ya, tetapi beras atau gandumnya. Kalau dia memakan beras ketan, ya beras ketan yang kita keluarkan kalau setiap hari, ya. Kalau beras biasa, berarti ya beras biasa. Istilah di sini di Indonesia ada bilang Ciliwung, ada dibilang pokoknya nomor 1 beras kepala. Apa yang kita makan setiap hari itu yang kita keluarkan pada membayar zakat fitrah. Ada dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 277, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Jadi sudah ada dalilnya bahwa membayar zakat itu adalah, zakat fitrah itu adalah wajib hukumnya. Ya, kemudian zakat fitrah yang dikeluarkan sama dengan zakat mal 2,5 kg atau 3,5 liter per kepala per orang, ya. Lihat contohnya, zakat yang dizakatkan adalah gambarnya ini beras, ya. Beras. Jadi bukan ikan atau lauknya, bukan. Kemudian begitu jadian emas, kalau kita menyimpan emas, ya harus dikeluarkan zakatnya. Kalau anting-anting kecil, enggak, nanti berskala besar, ya. Kemudian golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah orang fakir. Ya, nanti ada juga orang miskin. Kemudian orang fakir dulu. Orang fakir adalah orang yang tidak tahu mau besok makan apa. Lebih pakaian, ya. Ini pakaiannya depan samping robek. Kemudian fakir miskin, ya. Kemudian miskin. Kalau miskin, dia bisa makan hari ini, pakaiannya agak mendingan, lumayan. Tapi sudah tahu besok makan apa, atau makan ubi kah, jagung, ya. Sudah tahu besok makan apa. Tapi masih memprihatinkan. Kemudian baring, orang dengan yang dililit utang. Tahu orang yang dililit utang? Yang banyak utangnya, ya. Berutang karena kebutuhan pokoknya sangat tidak mencukupi untuk dimakan, ya. Jadi selalu pergi mengutang ke tetangga, mengutang di kedai atau penjual, ya, toko, untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Kemudian mu'allaf itu orang yang masuk Islam dari non muslim menjadi umat Islam. Ya, kenapa harus dikasih mu'allaf zakat? Ya, itu bertanda bahwa dia adalah saudara kita, saudara seiman. Ya, berarti karena dia sudah masuk Islam. Kemudian rikab atau dikatakan juga bisa dengan budak.
Ya, tapi di sekarang tidak ada lagi budak. Dulu pada zaman Rasulullah, budak itu adalah orang yang dibeli. Ya, mau disuruh apa bisa, mau disuruh kerja, mau disuruh sembarang, bahkan dibunuh pun bisa. Ya, tapi itu kepada budak atau rikab. Tapi sekarang tidak ada lagi yang namanya budak. Ya, kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang musafir, ya, orang yang dalam perjalanan kemudian singgah di masjid, itu kita harus berikan zakat kalau ada zakat di masjid pada waktu itu. Ya, orang yang perjalanan jauh pergi berperang, ya, itu harus diberikan zakat. Kemudian yang terakhir adalah amil zakat, artinya pengurus panitia zakat, ya. Kemudian waktu mengeluarkan zakat itu waktu wajib pada waktu Ramadan, ya. Kemudian waktu, ya, ada waktu yang diharamkan, ada waktu yang dihalalkan, dan ada waktu yang diharuskan. Ya, sebelum saya akan membagikan teks kepada kalian, anak-anakku, saya akan memutarkan video tentang zakat. Ya, jadi sekarang kita akan menonton video. Nanti sebentar akan kita tanyakan apa yang kurang jelas, ya. Sudah tadi pembahasan materi, ya. Sekarang kita menonton video tentang membayar zakat fitrah. Kita lagi membagi tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Dan itu kan Clara, katanya dia mau pergi bawa gaji sahur, aku samperin Clara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma dibaca aja nih. Ya, sekalian ngabuburit. Nanti katanya kamu mau nemenin mamamu belanja, kok malah di sini? Udah jadi
udah mau pulang. Aku mau nungguin maghrib di meja makan. Jadi kalau udah ajan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan lupa baca doa buka puasa ya. Terus jangan makan yang berlebihan. Nanti saat selesai bertarawihnya, jelas selalu nyaman. Benar itu Bintang. Jangan balas dendam sebenarnya dimakan dan diminum. Hehehe, iya ya. Makasih ya Bubu, udah diingetin. Sama-sama. Yaudah yuk, kita pulang. Oke, tadi sudah bisa disimak dan bisa diambil hikmahnya ya tentang membayar zakat. Jadi ada yang dipertanyakan masalah zakat Ya. ya. Bisa dijelaskan kembali kemudian dapat ya. Ya, saya akan ulangi kembali yang belum jelas tentang zakat kita ya. Ini. Yang perlu kita garis bawahi di sini tentang zakat yaitu zakat fitrah adalah zakat jiwa, artinya zakat untuk membersihkan hati, pikiran, ya, harta kita yang pernah sedikit korupsi, ya, walaupun tidak sengaja atau sengaja, ya, itu namanya zakat fitrah, membersihkan keseluruhannya, ya. Kemudian zakat fitrah ada ketentuan waktu, yaitu sebelum salat Id Idul Fitri. Ada juga pada malam takbiran, yaitu waktu yang tepat membayar zakat fitrah. Kemudian ada lagi yang kedua, ya. Kemudian saya akan kembali. Ini dalilnya, ya. Ini bisa dibuka di Al-Qur'annya sendiri nanti semuanya ya. Cari surah Al-Baqarah ayat 277. Ini ayatnya, ini artinya. Jadi ini tidak saya suruh tulis karena ini sebentar saya akan jadikan tugas, ya. Tugas kalian cari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277, kemudian tulis artinya. Artinya bisa dilihat di HP menggunakan Google atau Al-Quran elektronik. Artinya HP Al-Quran yang ada di HP, ya. Sudah jelas, bisa dipahami? Ya, ini ya. Orang-orang yang beriman, ya. Intinya di sini orang-orang yang beriman itu artinya iman itu artinya percaya, berarti dia akan pasti membayar zakat. Orang yang percaya, yang kuat imannya, ya. Karena zakat itu adalah rukun Islam, ya. Rukun Islam ya. Ketika tidak dilaksanakan berdosa. Oke, masih ada yang bertanya? Pak, Ya, silakan. jumlah takaran zakat kita berapa, Pak? Jumlah takaran zakat fitrah ini, ya, sudah tadi dijelaskan 2,5 kg atau 3,5 liter. Ya. Zakat mal ya sama, hampir sama dengan zakat fitrah. Hanya waktunya saja yang menentukan. Yang lain masih ada? Ya. Orang yang menggunakan zakat Coba ulangi. Ada mustahik, ada mufarid, ya. Ya. Jadi harus bisa memberikan ya siapa yang memberikan
siapa yang diberi, ya. Ya. Oke. Kalau begitu saya akan memberikan tugas. mencari dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kemudian ditulis Al-Qurannya, setelah itu dicari artinya dan ditulis juga artinya. Nanti dibacakan, minggu depan akan dibacakan di depan teman, ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki jam istirahat, ya. Setelah ini, jadi kita harus semangat, coba tunjukkan semangat kalian.